Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin muslimat, khususnya pendengar setia radio Suara Gresik yang dimuliakan Allah. Ada satu cerita untuk kita semua agar kita tidak menjadi orang yang takabur, ujub dan lain sebagainya. Pada suatu ketika, seorang tabi'in yang terkenal, Abdullah bin Mubarak, ingin beruzlah, meminta kepada Allah agar Mekah diberi hujan, karena pada waktu itu lama sekali Mekah tidak ada hujan dan masyarakat pada kebingungan. Datanglah beliau ke sebuah goa. Maunya beliau uzlah sendiri, sholat istisqa dan munajat kepada Allah. Tapi begitu terkejutnya ketika mau hampir sampai di depan pintu gua, kedahuluan seseorang yang mohon maaf secara fisik, dari wajahnya kelihatan lusuh, pakaiannya juga lusuh, kelihatan kalau secara basiratil ain itu miskin, bodoh, seperti itu. Diikutilah orang ini masuk ke dalam gua oleh Ibnu Mubarak. Sayup-sayup terdengar sampailah di tempat sebuah semacam tempat sholat begitu. Orang ini sholat 2 rakaat dan doanya didengarkan oleh Ibnu Mubarak, yaitu doa agar Allah memberi hujan. Tidak lama kemudian orang ini keluar dari pintu gua dan Ibnu Mubarak tetap mengikuti dari belakang. Tidak ada tegur sapa di antara mereka. Selepas dari pintu gua, sungguh subhanallah, hujan datang, hujan turun, gerimis dan kemudian hujan lebat, dan orang ini kemudian meninggalkan gua itu di tengah hujan lebat, jauh jalan ke arah yang berlawanan. Dan Ibnu Mubarak tetap penasaran siapa orang ini, maka beliau tetap mengikuti perjalanan orang tersebut. Dan singkat cerita sampailah pada sebuah rumah yang megah, yang pantas kalau itu rumah seorang yang sangat kaya. Setelah orang itu masuk ke rumah itu dan tidak lama Ibnu Mubarak juga mengikutinya, dan di depan pintu Ibnu Mubarak mengetuk pintu dan keluarlah seseorang yang sangat kelihatan kalau itu juragan dan orang yang punya rumah mewah itu. Maka orang ini ditanya oleh Ibnu Mubarak, "Wahai saudaraku, saya ingin beli budak Anda, tentunya budak Anda banyak." Maka dikeluarkanlah seorang budak yang istimewa, tinggi besar, ganteng, dan kinerjanya luar biasa dan mahal. Ibnu Mubarak tidak mau. Sampai dikeluarkan lagi budak yang kualitasnya nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan seterusnya. Dan sudah habis, orang ini bilang, "Wahai sahabat, sudah tidak ada budak saya, tinggal satu yang saya yakin Anda tidak akan mau, karena orang ini menurut saya budak yang paling lemah." Gak apa-apa, itu aja yang saya minta, yang saya beli. Dan tidak salah, budak yang dikeluarkan adalah orang yang di gua tadi. Maka orang ini budak dibeli oleh sahabat, oleh Ibnu Mubarak, dan bawalah pulang. Dan sampai di dalam rumah Ibnu Mubarak, orang ini bertanya, "Ibnu Mubarak, mana tempat wudumu?" Ditunjukkan ini. "Mana sandal ini? Mana tempat sholatmu, musolamu ini?" Singkat cerita, orang ini kemudian sholat 2 rakaat, dan di sujud yang terakhirnya Ibnu Mubarak sayup-sayup mendengar orang ini berdoa, "Ya Allah, jika Engkau adalah Maha penyimpan rahasia, dan sekarang rahasiaku telah akan Engkau bongkar, maka cabut nyawa saya." Lama tidak terdengar suara itu. Kemudian di sujud yang terakhir itu lama, Ibnu Mubarak kemudian membangunkan orang ini, dan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang ini meninggal dunia dalam sujudnya dan dirawat oleh Ibnu Mubarak, mulai dari memandikan, mengkafani, kemudian menyolati, mengubur, dibantu hanya sedikit orang, karena yang lain sudah tahu kalau itu adalah budak yang tidak ada harganya.
3 hari setelah meninggal orang ini, budak ini, Ibnu Mubarak diberi mimpi oleh Allah bertemu Rasulullah. Rasulullah bilang, selamat Ibnu Mubarak, kamu telah ditemukan oleh Allah, kekasih Allah dan kekasihku. Beliau adalah waliullah. Ibnu Mubarak kemudian terbangun dan merasa bangga. Subhanallah, hadirin dan seluruh pemirsa Radio Suara Kasih yang berbahagia. Kita sering terjebak oleh ilmu kita, oleh harta kita, oleh jabatan kita, pangkat kita, sombong dan meremehkan orang lain. Karena itu, sekalipun secara basiratil ain orang itu kelihatan compang-camping, rendah derajatnya, jangan sekali-kali kita merendahkan, karena bisa jadi basiratil qalbi, pandangan hati kita itu orang itu hebat, bahkan basiratil ruh, pandangan ruh kita orang itu jauh di atasnya derajat daripada kita di hadapan Allah. Apalagi basiratis sir, pandangan rahasia kita yang kita tidak tahu, bahkan tidak nyampe di situ. Naudzubillahi min dzalik. Semoga kita menjadi orang yang baik-baik di hadapan semua orang dan tidak meremehkan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.